pemuda, dan memang mereka akui karena kita mengalami krisis oikumene. Jadi saya katakan bahwa krisis oikumene kita disebabkan oleh pemahaman oikumene yang konvensional. Ya, karena saya kenal maka saya berelasi, karena saya dapat bantuan lalu saya bermitra. Harusnya oikumene kita lebih daripada itu. Bahkan oikumene kita harus menjadi oikumene semesta. Oikumene yang diperluas bukan saja di kalangan gereja-gereja di Indonesia, tetapi juga antar agama, antar suku dan lain-lain sebagainya. Tapi konsep yang kedua ini tidak jalan. Ya. Kemudian yang kedua, bahkan itu menghambat oikumene yang transformatif. Saya bilang oikumene kita oikumene yang kolonial, masih dikuasai oleh gereja-gereja besar. Makanya waktu itu saya kritik salah seorang pengurus MPH yang menyampaikan sebuah paparan. Dia bilang saya menyampaikan singkat saja, tidak seperti doa GPI yang panjang-panjang. Wah, saya bilang, saya marah, saya bilang tidak boleh lagi bicara begitu kalau dalam konteks oikumene. Ini bukti bahwa gereja besar bersikap kolonial, menganggap dirinya lebih baik dan lebih besar. Jadi kita membahas semua itu. Dan sebagai informasi bahwa Ketua Umum PGI yang terpilih dalam sidang raya gereja-gereja se-Indonesia di Toraja pada awal November yang lalu itu memilih secara aklamasi pendeta Jack Evelyn Fritz Manututi yang biasa kami panggil Bung Jack, pendeta Jack Manututi. Dia dulu atau sebelumnya adalah sektor. Nah, kami memang berharap dia akan terpilih karena kiprahnya di bidang kerjasama gereja sangat bagus, juga dalam kaitan dengan agama-agama dia buat, dan dia pernah menjadi utusan khusus presiden dalam kerangka perdamaian dunia dan khususnya di Indonesia. Sebab dulu waktu konflik Kampung dia aktif sekali ya untuk berbicara soal perdamaian. Dia dari GPM, Gereja Protestan Maluku. Lalu sekumnya adalah pendeta Darwin Darmawan, itu dari GKI, Gereja Kristen Indonesia. Ya, sebenarnya di Jakarta kan belum mendengar suaranya, tapi dari GKI menundurkan itu, kemudian dia terpilih. Dari GKST ada satu yang menjadi anggota, member. Dia adalah pendeta Dr. Tertius Latigimo. Kita berdoa Tuhan, ada GKST yang masuk ya. Seharusnya jangan cuma member, tapi ketua. Gereja Toraja karena mereka menjadi tuan rumah, mereka lalu memilih ketua sinodenya menjadi ketua satu. Sebagai informasi juga, mestinya yang tuan rumah sidang raya gereja tahun ini itu GKST. Tapi GKST 5 tahun sebelumnya menolak. Jadi waktu itu sidang raya di Sumbar, ada MPR mengawali sidang raya itu di Bogor, lalu dicalonkanlah nomor 1 tuan rumah adalah GKST. Tapi waktu itu GKST menolak, tidak siap. Saya bilang coba Gloria yang ditanya begitu ya, tidak ada kata tidak sama Gloria begitu ya. Kita mesti jalani. Makanya saya pikir 2034 GKST jadi tuan rumah sinode GKST ya. Tapi masih ditimbang-timbang karena masih berlanjut cerita saya. Harusnya GKST, tapi kita tidak siap. Mungkin pengaruh orang Poso, Morowali yang suka minder sama orang lain. Tidak berani. Ya, harus berani. Saya kalau untuk pelayanan saya tidak akan mengatakan tidak. Dari dulu. Untuk pelayanan tidak ada kata tidak bagi saya. Untuk pelayanan ya, kalau untuk yang lain. Nah, oleh karena itu beralih ke gereja Toraja, dan akhirnya mereka merayakan seluruh pendeta Toraja, bahkan mahasiswa Toraja ambil itu. Mereka bilang, Pak, ini jangan terjadi, bisa mungkin 200 tahun lagi. Karena kan digilir. Anggota sinode itu kan ada 100 lebih, 104 sekarang. Ya, jadi 55 tahun kali kan begitu. Kapan lagi? Ya, GKST tidak tidak. Sebelum sidang raya, GKST minta apakah bisa prasidang raya itu ada beberapa ya, pertemuan raya perempuan, pemuda, ada MPR dan juga dilaksanakan di GKST,
bahwa masih dipertimbangkan untuk GKST tuan rumah di tahun 2034. Jadi kalau misalnya jadi nanti kita tidak jadi tuan rumah di sini untuk sidang sinode, gitu ya, 2034. Jadi 2034 masih rencana mau diusulkan karena ya mungkin mereka kasihan sama GKST kok selalu lewat, ya. Jadi 2034 kalau misalnya masih memungkinkan dan GKST bersedia, tuan rumah sidang raya adalah GKST 2034 ya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti jadi siap-siap libur ya, siap-siap belum libur balik itu semua dari kuliah nanti kita libur anak muda ya, dan yang masih buat akan menjadi tuan rumah. Kita doakan ya mudah-mudahan itu bisa terjadi. Saudara, saya satu kamar dengan pendeta Immanuel Paul dari NTT orangnya, tapi gerejanya gereja Kristen Kapernaum Indonesia. Jadi dia ini kurus, pasang ini hujan deras tiap hari di sana, baru pasang AC. Dia kasih mati, saya kasih menyala, ya kan? Kurus kan dia tidak tahan, terpaksa dia pakai berkafir ya. Saya bilang nih, kayak Maya di sebelah saya ya, kayak Maya di sebelah saya gitu ya. Dia bilang, oh kedinginan, iya, pokoknya lah, badannya gede, saya dia tidak pakai berkafir lagi. Ya orang menunggu itu, gimana mau pakai berkafir? Nah, saya cerita sama dia pelayanan di Kalimantan Bapak, dan dia bilang begini Pak, sampai hari ini jemaat di sana masih mengingat saya karena saya berjuang Pak, ya, saya harus mencari dana sendiri dan lain-lain sebagainya, lalu kemudian saya berjuang dan mereka mengingat dari cuma 10 kakak sekarang warganya sudah 500 warga gereja, 500 warga sini. Jadi mereka mengingat bagaimana dia berjuang dari awal. Dia berkorban, tidak memperhitungkan dirinya sampai dia pernah diancam, tapi dia menghadapi. Jadi sebuah pengorbanan akan menjadi bakti penting dalam rangka pelayanan kita. Yang kedua, dia tidak ada kaitan dengan MPL kemarin, tapi dia adalah pendeta GKST, pendeta James Melahi. Dia mengikuti acara di Kinasi, Resort Kinasi Depok, dan setelah saya dari Puncak, saya turun menjemput dia bawa ke Jakarta. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, dia ini sekarang adalah sekretaris dari Persekutuan Remaja. Kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita saya, dia itu dulu pernah melayani di Tanah Bawau, lalu kemudian waktu kerusuhan mereka disergap, diserang, kemudian dia lari ke kebun-kebun, ke hutan, dia kirim semua jemaatnya, dan dia ingat bahwa ada satu orang tua opa yang tidak dibawa. Akhirnya dia ajak beberapa pemuda untuk turun, lalu dia membopong opa itu, lalu dia kembali lagi untuk memeriksa situasi di Tanah Bawau, dan ternyata saat itulah para gerombolan datang dan menyergap dia. Ya, dia disiksa, memang benar-benar disiksa. Ya, untung saja tidak ditikam, karena waktu disiksa itu dianggap dia sudah mati, ya, diinjak-injak dan lain-lain sebagainya. Nah, saya kan pernah ketemu dia dulu, lalu saya tanya ke James, saya panggil ke James, emang Kak James waktu itu tidak takut? Takut sih, cuma ya apalah pengorbanan kita. Yesus saja mati di atas kayu salib. Ya, jadi standar pengorbanannya Yesus, saudara. Kalau kita melayani baru standarnya hujan rinte-rinte, ya kan? Baru standarnya yang tidak ada uang transport, nah itu masih kecil itu, ya. Pengorbanan, standar pengorbanan kita dari Yesus Kristus, ya. Nah, lalu jemaat Tanah Bawau itu cinta sampai hari ini, bahkan tidak mau dia dipindahkan. Akhirnya kebijakan sinode ialah